Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club dan Salam Entrepreneur. Bapak Ibu, perkenalkan saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Entrepreneurs Academy adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dan khusus malam ini topik menarik yang kami angkat adalah Jumpstart Your Business, bangun bisnis berkelanjutan. Bapak Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurship sebagai implementasi 10 modul entrepreneurs kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan malam ini kami mengundang narasumber yang sangat memiliki kompetensi dalam bidangnya untuk berbagi ilmu dan juga keahlian yang tentunya bermanfaat untuk Cipreneurs yang mengikuti acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Sebelum kita mulai acara, saya akan menyapa narasumber kami yang luar biasa, Bapak Fauzi Rahmanto, Leadership Coach, Master Learning, Fasilitator Candela Learning, dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita juga ada Pak Novan. Beliau sebagai Creative Officer dari Candela Learning ya. Halo, selamat malam Pak Fauzi dan Pak Novan, apa kabar? Selamat malam, Mas Andrian. Selamat malam, rekan-rekan entrepreneur semuanya. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Pak Fauzi Rahmanto dan Pak Novan atas undangan kami, kehadirannya tentunya ini menjadi warna bagi kami dan saya sangat apresiasi ya kami di sini mendapatkan tamu luar biasa dari Pak Fauzi Rahmanto dan Mas Novan. Yes, baik dan tentunya Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara Entrepreneurs Academy nantinya akan mendapatkan e-sertifikat ya yang nantinya akan kami kirimkan kepada email Bapak dan Ibu yang tentunya nanti Bapak Ibu silakan untuk mengisi link absensi yang sudah tersedia. Baik Bapak dan Ibu dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir ya nantinya bisa silahkan ya untuk memfollow akun sosial media kami ya dari Ciputra Entrepreneurs dan juga Candela Learning agar Bapak Ibu mendapatkan informasi terupdate seputar Ciputra Entrepreneurs dan Candela Learning. Bagi Bapak Ibu yang bertanya nanti silahkan untuk menggunakan kolom Q&A yang tersedia di kolom Zoom Bapak dan Ibu di ruang Zoom yang nantinya Bapak Ibu akan dijawab ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk oleh pemateri setelah menyelesaikan presentasinya. Baik, kita akan melanjutkan acara berikutnya dengan mendengarkan sharing dari Pak Fauzi Rahmanto dengan tema Jumpstart Your Business, bangun bisnis berkelanjutan. Untuk Pak Fauzi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih Mas Andrian. Selamat malam teman-teman semua. Sama-sama Bapak. Iya, izin untuk share screen ya supaya silakan Bapak Fauzi. Ya. Mohon diinformasikan apakah sudah terlihat. Sudah tampil dengan baik Pak Fauzi. Ya. Ini saya balik dulu. Ya, sudah terlihat jelas ya? Sudah sangat jelas full screen. Oke. Baik, terima kasih. Sebuah kehormatan buat saya malam hari ini bisa sharing di depan rekan-rekan entrepreneurs dari Ciputra Entrepreneurship Club. Sosok Pak Ciputra sendiri tentu saja adalah Bapak entrepreneur di Indonesia dan kami semua para pengusaha sangat respect dengan beliau dan meyakini dan mewarisi ya nilai-nilai yang sudah beliau ajarkan sehingga malam hari ini kalau buat saya adalah sebuah kehormatan. Sebelum saya mulai perkenalan, tadi sudah diperkenalkan tapi rasanya saya juga perlu untuk berkenalan secara langsung. Hari ini memang saya lebih dikenal sebagai coach, pelatih ya, tapi bukan pelatih atlet tapi pelatih para pemimpin. Sebetulnya dulu awalnya saya juga profesional ya dalam bidang perbankan, teknologi informasi. Sampai kemudian saya menemukan suatu fakta menarik ya bahwa ternyata sebaik apapun sebuah bisnis bertransformasi, merencanakan transformasi, selalu ada unsur yang kurang ya. Prosesnya sudah dibenahi, teknologinya sudah menggunakan teknologi terkini. Namun ketika orangnya nggak disiapkan, biasanya rencana untuk bertransformasinya jadi berantakan. Nah dari situ saya terdorong untuk menyediakan layanan ya untuk melatih orang, melatih sumber daya manusia, khususnya lewat coaching.
Memang biasanya yang menjadi klien saya adalah enterprise ya levelnya, korporasi. Namun sejak tahun 2015 saya juga terpikir untuk memperluas ya layanannya melalui Candela Learning untuk menyentuh utamanya generasi muda ya, Gen Z, millennials yang sudah banyak juga yang sudah terjun ke dunia bisnis gitu. Nah, itu yang melatar belakangi. Nah, yang akan saya bagikan hari ini sebetulnya sebagian besar adalah dari pengalaman-pengalaman tersebut ketika menginisiasi bisnis, mendampingi pelaku bisnis, dan itu yang kemudian membuat kita bisa mengidentifikasi ya apa saja hal-hal yang penting untuk diperhatikan supaya bisnis itu berkembang. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Andrian ya. Iya, terima kasih Pak Wasilo. Welcome, nanti kalau mau terhubung lewat sosial media di sana sudah saya tampilkan ya Baik, link untuk kita saling bisa berinteraksi. Nah, baik. pertanyaan besar hari ini yang jadi renungan kita bersama itu adalah ya kita sebagai pemilik bisnis, pendiri bisnis tentu ada tantangan dan juga ada peluang. Nah, kita semua tahu itu. Nah, namun bagaimana kita dapat menyikapi dua hal ini? Itu yang menentukan keberhasilan kita. Kalau tantangan untuk diatasi, peluang untuk dimanfaatkan tentunya. Nah, apa saja misalnya ya tantangan dan peluang yang saat ini kita hadapi? Kalau dari sisi tantangan, persaingan global tentunya ya. Kehadiran toko online dari luar ke Indonesia saja sudah bikin orang panik gitu kan. Karena nanti bisa mendeliver barang dan jasa langsung dari luar negeri. Kemudian hari ini faktanya terjadi perubahan generasi. Dulu mungkin customer itu dominan Gen Y gitu ya, Gen X, Gen Y. Sekarang malah majority adalah Gen Z dengan preferensinya tersendiri. Belum lagi kecepatan transformasi digital yang kadang-kadang sulit untuk diikuti ya. Artificial intelligence yang semakin mudah digunakan, big data yang semakin mudah diakses, yang semua itu kalau nggak bisa dimanfaatkan oleh UKM makin tertinggal dari korporasi-korporasi besar gitu ya. Nah, tapi juga ada peluang tentunya ya. Dengan adanya e-commerce tadi kita juga punya peluang untuk berekspansi ke pasar-pasar yang non tradisional ya, yang Ya, tidak betul Pak. berdekatan dengan wilayah kita, tapi juga bahkan yang di luar negeri. Terus teknologi baru itu kalau kita bisa adopsi malah menciptakan keunggulan buat kita sebenarnya. Nah, sayangnya kita barangkali belum bisa menangkap opportunity itu. Belum lagi Indonesia itu negara yang kelas menengahnya sebetulnya relatif besar. Ya, kelas menengah di Indonesia itu besar. Pendapatan per kapita di atas 3.000 US dollar itu sudah dianggap kelas menengah, dan di Indonesia saat ini pendapatan per kapita kita itu sudah menyentuh angka 5.000 US dollar. Jadi bisa dibayangkan daya beli orang Indonesia itu sebetulnya cukup baik ya. Cukup baik artinya peluang bisnis itu ada. Nah, however, kita juga harus mengakui bahwa kita kadang-kadang nggak bisa menangkap ini, nggak bisa menghadapi tantangan ataupun memanfaatkan peluangnya. Ini yang akan kita bicarakan. Nanti rekan-rekan kalau ada pertanyaan, please feel free lewat chat box. Kita nanti akan ini ya tanya jawab. Kita diskusi santai saja hari ini. Nah, saya lanjut dulu. Nah, nggak semua perusahaan itu siap menghadapi masa depan. Kalau menurut kesimpulan dari Howard Yu ya, pernah nulis di Harvard Business Review, perusahaan mana tuh yang kira-kira bisa siap menghadapi masa depan? Ternyata adalah mereka yang mampu beradaptasi. Ya. Pelajaran ini diperoleh dari pandemi kemarin. Ya, ternyata selama pandemi itu ada perusahaan yang bisa bertahan bahkan unggul, ada juga yang rontok gitu ya. Selama pandemi kita menyaksikan itu ya, ada perusahaan yang rontok, tapi ada juga yang unggul. Nah, yang unggul itu yang gimana gitu, yang fleksibel ternyata, yang adaptif, yang bisa menyesuaikan diri. Nah, ini pertanyaan besar yang kita juga harus bisa jawab gitu. Nah, sementara ya namanya merintis usaha itu kan ada siklusnya gitu. Dan nggak semuanya bisa bertahan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Tahapannya seperti apa sih? Ya, pertama, tahapan yang sering disebut sebagai tahap perintisan, ya, startup stage, baru didirikan gitu. Kemudian ada tahap pertumbuhan, growth stage, mulai bertumbuh nih. Nanti saya jelaskan ciri-cirinya ya. Kemudian ada tahap ekspansi, melakukan expansion stage. Dan tahap
maturity, ya, kedewasaan. Nah, ini titik kritis di mana ada dua peluang yang akan terjadi, yaitu pembaruan atau decline, turun gitu, karena nggak lagi relevan. Nah, siklus ini tidak urutannya tidak periodik gitu. Ada yang bisa jumping gitu, ada yang memang lambat perkembangannya. Ini yang perlu kita cermati sama-sama nih, ya. Jadi kalau perintisan itu kan kita baru memulai gitu ya. Tantangannya beda dengan di tahap berikutnya. Ini butuhnya perencanaan bisnis yang solid, pendanaan awal, menarik dan mempertahankan talenta gitu. Tantangannya mungkin masih di sana. Sementara kalau sudah expand, growth, sudah bertumbuh, tantangannya mulai mengelola kompleksitas bisnis itu sendiri, memaksimalkan profit, menjaga kualitas produk, hal seperti itu. Naik kelas lagi ada tantangannya lagi. Ya, fase pertumbuhan, bagaimana mengelola pendanaan untuk ekspansi, menyesuaikan struktur organisasi gitu ya. Dan ketika nanti sudah mature, itu juga muncul lagi tantangannya. Bagaimana mengelola pertumbuhan yang lambat ya, menjaga supaya tetap relevan dengan produk, dengan customer yang saat ini gitu, dan mencegah supaya tidak turun gitu. Nah, ketika itu sudah dicapai, maka ada dua pilihan ya. Apakah kita bisa merenew, ya, memperbarui bisnis, melakukan inovasi, atau kemudian decline ya. Nah, rekan-rekan perlu sekali merenungkan ini ya. Kenapa? Karena nanti tolong ini dipikirkan, direnungkan. Boleh juga lewat chat box menjawab ya, saya kira-kira berada di mana nih gitu ya. Nah, kenapa harus direnungkan? Karena gini, pertanyaan berikutnya yang harus dipikirkan adalah kita seberapa siap bisnis kita memasuki tahap berikutnya. Karena bisnis itu pada dasarnya harus dipastikan melalui setiap fase itu ya dengan aman ya. Jangan sampai malah kemudian tadi ya mengalami decline gitu. Kita harus memastikan dari satu step ke step berikutnya itu berlangsung dengan aman. Nah, karena nggak semua bisnis mengalami hal yang demikian ya. Bahkan faktanya di tahap awal tadi ketika baru dimulai itu 90% startup itu gagal sebenarnya ya. Buktinya apa? 10%-nya itu gagalnya bahkan dalam tahun pertama mereka ya. Dan dalam jangka panjang itu sebagian besar ya itu gagal. Nah, ini data saya peroleh dari Marketplace. Ya, Pak Fauzi. Yes. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam mengupas dagingnya, kita ajak untuk para peserta ini untuk menyampaikan wilayahnya ya Pak. Ya. Di fitur chat nanti supaya kita bisa sapa ya, supaya kita bisa berinteraksi dari mana saja nih peserta kita nih Pak. Boleh ya, Bapak dan Ibu yang sudah hadir kesempatan malam ini juga silakan untuk menyampaikan melalui fitur chat yang tersedia. Ya, untuk disampaikan dari domisili mana ya, nantinya juga bisa tanya langsung setelah Pak Materi menyampaikan informasinya, dan kami akan sapa-sapa seluruh yang hadir di kesempatan malam ini. Lanjut Pak Fauzi. Silakan ya teman-teman, lewat chat box silahkan kalau ingin menyampaikan pertanyaan juga bebas ya. Perkenalan juga boleh, kesempatan ya untuk saling mengenal. Betul sekali Pak. Kalau memang sebagian besar gagal ya, ini fakta bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membuat kita waspada ya. Ini banyak yang raise hand ini, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan nih Mas? Kalau saya biasanya soalnya pakai Zoom meeting ya, sehingga kita langsung dialog gitu ya. Tapi kalau webinar monggo aja nih. Kalau mau dialog langsung saya sebenarnya juga keberatan. Cuman kalau memang mau via chat box juga welcome ya, pertanyaan atau apapun yang mau disampaikan. Nah, jadi saya lanjutkan, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita waspada, ya, supaya kita jadi aware tentang apa sesungguhnya tantangan yang kita hadapi dan kita bisa menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, maka pertanyaan besar yang perlu dijawab oleh setiap entrepreneur itu adalah kenapa kok ada bisnis yang cepat berakhir gitu, sementara ada yang bertahan. Ini apa sebabnya? Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana kita bisa menjadi yang 10% bertahan tadi? Karena ada yang bertahan gitu. Jadi artinya kalau kita bisa menyiapkan diri dengan baik, seharusnya kita bisa bertahan. Nah, saya menyebutnya sebagai business sustainability factors.
faktor-faktor yang menentukan keberlangsungan bisnis, ya. Nah, saya menyiapkan pemisian, nanti coba saya share di chat box ya. Jadi teman-teman juga boleh nanti sambil latihan, tapi saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama, faktor yang menentukan itu saya menyebutnya desirability. Ya, nanti saya jelaskan ya. Desire itu kan menarik nggak sih gitu ya? Ya, betul Pak. Membuat orang tertarik nggak gitu. Nah, yang kedua, accessibility. Seberapa mudah produknya, layanannya diakses oleh pelanggan gitu ya. Dan faktor yang ketiga, reliability. Seberapa jauh prosesnya bisa diandalkan. Dan yang berikutnya, capability. Orang-orangnya capable nggak ya untuk mempertahankan proses yang sudah dirancang. Dan yang terakhir tentu saja profitability ya. Jadi mampu mempertahankan profit atau tidak. 5 faktor inilah yang nanti akan bersama-sama membentuk apakah bisnis kita akan bertahan atau tidak. Nah, saya coba share di ini ya, di chat box ya, linknya. Rekan-rekan boleh itu ya, download ya, silahkan. Jadi saya taruh di situ, nanti kalau ingin menyimak sambil mengisi juga boleh gitu ya. Saya lanjutkan dulu ya. Oke, nah layar saya masih terlihat ya, takutnya tadi ketutup. Oke, jadi ada 5 ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nanti kalau mau sambil latihan formnya ada ya. Jadi yang pertama adalah desirability, daya tarik produk. Kita akan bertahan bisnis kita sepanjang produk kita, layanan kita masih memiliki daya tarik, ya, menarik gitu buat orang. Maka kita perlu senantiasa memahami kebutuhan serta preferensi pelanggan. Pelanggan kita ini sukanya apa, dan kesukaan pelanggan kan bergerak ya, berubah gitu. Maka kalau kita nggak mampu untuk menghadapi perubahan tersebut ya, bisa jadi perlahan-lahan produk kita tidak lagi dianggap menarik dan ditinggalkan. Ada yang lebih menarik yang lain. Ada yang dianggap lebih memberikan jawaban atas persoalan pelanggan ya. Ada yang dianggap lebih selain menjawab persoalan, value-nya lebih besar gitu. Nah, maka ini perlu mendapat perhatian. Rekan-rekan nanti harus perhatikan ini. Sejauh mana produk saya masih menarik atau tidak. Nah, yang kedua, accessibility, ya, jangkauan pelanggan. Mudah nggak sih ditemukan produk kita? Kalau orang mau beli gampang nggak gitu? Ya, jadi hambatan dalam proses penjualan harus dapat mungkin dikurangi. Jangan-jangan memang produknya menarik, layanannya menarik, tapi orang mau beli aja susah gitu. Ya, nanti kita diskusi tentang itu kalau teman-teman punya pertanyaan ya. Tapi yang jelas accessibility menjadi faktor penting hari ini yang membuat kadang-kadang bisnis jadinya tidak bisa bertahan. Nah, yang berikutnya reliability, keandalan ya. Operasinya bisa diandalkan atau enggak. Ketika marketnya bertambah gitu, ada perluasan, pembelian lebih banyak lagi gitu. Tetap bisa diandalkan untuk menghadirkan produk dengan kualitas yang tetap baik atau enggak. Karena banyak usaha kecil menengah yang kemudian rontok gara-gara justru kebanjiran order gitu ya. Ketika ordernya bertambah, kewalahan dan operasinya tidak lagi bisa diandalkan, lalu kemudian rontok. Nah, itu cukup sering terjadi. Dan ini balik lagi ke orangnya juga, capability-nya. Karena kapabilitas perusahaan untuk bertumbuh itu kan tergantung orangnya ya. Keterampilan, pengetahuan, kompetensi orang dalam organisasi itu akan menentukan kapasitas untuk bertumbuhnya. Nah, maka ini juga perlu menjadi perhatian. Jangan-jangan orang-orang saya ini yang menyebabkan bisnis ini nggak bertumbuh. Lalu tentu yang terakhir profitability, ya, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan lebih dari biayanya ya. Nah, ya ini ukuran efisiensi yang paling sederhana kan itu ya. Tapi yang lain juga nanti ada parameter-parameter yang perlu diperdalam tentunya. Nah, rekan-rekan boleh mengakses itu ya, lembar kerja ini. Nggak sekarang juga nggak apa-apa, tapi itu adalah untuk self diagnostic sebetulnya, untuk menilai sendiri ya. Caranya kasih penilaian skala 1 sampai 5 ya, seberapa setuju dengan pernyataan yang ada di sana. Nah, dari sana nanti bisa ketemu tuh ya, angka yang tinggi dan yang rendah gitu.
ya. Untuk apa? Untuk diagnos. Ya, jangan-jangan saya produknya kuat gitu ya, desirability-nya bagus, accessibility-nya bagus, tapi capability orang saya yang kurang gitu. Artinya teman-teman nemu ya tempat atau titik lemah yang harus diperkuat. Karena kan kita sebagai business owner itu yang harus kita lakukan. Kita ketemu titik lemahnya, lalu kita perkuat itu terus-menerus gitu. Ya, itu akan membuat bisnisnya nanti bisa terus bertahan. Nah, saya akan berikan kerangka kerja untuk kita semuanya supaya nanti bisa mengobati gitu, ya. Dari 5 faktor tadi, dimanapun titik lemahnya, kalau framework yang nanti saya perkenalkan itu diterapkan, itu ke cover semua ya. Nah, untuk itu kita kembali dulu ke definisi standar dari bisnis ya. Orang punya banyak definisi tentang bisnis, tapi bagi saya bisnis itu sebenarnya sesederhana ada kegiatan pertukaran value, pertukaran nilai ya antar pihak ya. Kita punya produk, punya layanan, punya jasa yang memberi solusi buat orang lain, itu kan value ya, dan orang lain bersedia membayar, itu berarti sedang terjadi pertukaran nilai ya. Nah, namun tidak hanya sekedar terjadi pertukaran ya, harapannya itu menghasilkan manfaat bersama sehingga memelihara pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi bisnis jangan hanya dipandang asal ada pertukaran itu bisnis, harus kita lengkapi. Pertukaran itu punya manfaat bersama, dua arah ya, pelanggan menerima manfaat, kita terima manfaat, dan akhirnya berkelanjutan gitu ya. Nah, maka proses ini yang perlu kita jaga. Bagaimana cara menjaganya kan itu ya. Nah, kita coba belajar dulu dari penyebab kok bisnis nggak lanjut gitu. Itu kenapa sih? Kenapa ada aja bisnis yang bertumbangan, itu sebenarnya kenapa? Nah, dari situ nanti ketemu tuh hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah supaya itu nggak terjadi ya. Nah, lama berkecimpung di bisnis, lama-lama saya bisa mengkategorikan ya penyebab-penyebab tersebut. Nah, saya coba rangkum ke dalam 5 penyebab. Pertama, bisnisnya sudah tidak selaras lagi dengan tujuan hidup pemiliknya. Ya, sudah jelas ya, pemiliknya udah nggak lihat bisnis itu sebagai jalan hidupnya. Ya udah, mungkin bisnisnya masih bagus pun bisa berhenti karena udah nggak selaras nih sama jalan hidup saya, mungkin ya seperti itu. Yang kedua, memang sudah tidak mampu menyediakan produk atau layanan yang memberi value pada pelanggan ya. Masih ada sebetulnya produk ataupun layanannya, tapi pelanggan udah nggak bisa lihat value-nya lagi, value-nya udah nggak ada. Contoh ekstrimnya ya, zaman dulu banget itu yang namanya punya wartel ya, itu value ya, atau warnet ya, mungkin Mas Adrian masih ngomongin ya. Iya Pak, itu zaman-zaman kita dulu Pak. Tapi kalau sekarang mau dikasih bisnis itu kita nggak ada yang mau, kenapa ya? Nggak ada, orang kemana-mana pegang HP gitu. Iya. HP pun smartphone pun terhubung ke internet. Jadi ya beberapa bisnis itu memang kehilangan itu karena udah tidak mampu menyediakan value untuk pelanggannya. Nah, yang ketiga, prosesnya nggak bisa diulang ternyata, ya. Atau tidak bisa diperluas. Contohnya Pak? Ya ada beberapa produsen makanan tuh Mas, yang bagus gitu ya, buka restoran gitu. Begitu buka cabang, yang cabang kedua nggak bisa jalan. Kenapa? Proses yang di restoran awal nggak bisa diulang di situ. Prosesnya nggak bisa diulang. Bikin kuenya beda hasilnya. Bikin nasi goreng, keasinannya beda gitu. Prosesnya tidak dapat diulang, apalagi diperluas, nggak bisa gitu. Nah, kalau tentang konsep franchise gimana dong Pak? Nanti kita bahas ya, kita pelajari dulu semua ya. Nanti pertanyaan saya jawab setelah kita coba jelaskan dulu semua ya. Nah, ketika itu ya, jadi ini kan penyebab bisnis nggak berlanjut ya. Jadi penyebab nggak berlanjut karena prosesnya nggak bisa diulang gitu. Nah, yang berikutnya dioperasikan oleh orang yang tidak kompeten ya, tidak punya standar budaya tertentu ya, sehingga kalaupun punya cabang, punya beberapa outlet gitu ya, ya kompetensi yang di outlet satu dengan yang kedua mungkin berbeda ya. Akhirnya ya pasti bisnisnya runtuh pelan-pelan gitu. Lalu yang terakhir, memang tidak mampu menciptakan hasil usaha ya, resultnya itu
tidak mencukupi untuk mendorong pertumbuhan. Ya, mungkin bahkan pas-pasan gitu ya, untuk Ya, menghidupi dirinya sendiri saja, pas-pasan, susah. apalagi untuk Orang mendorong lain. sampai menciptakan pertumbuhan. Saya jelaskan sedikit satu persatu, setelah itu kita tanya jawab ya, Mas Andrian ya. Iya, Nah, setuju, yang Pak. pertama dulu ya, yang dimaksud nggak selaras dengan tujuan hidup pemiliknya itu gimana sih? Orang itu selalu punya purpose. Jadi makanya seorang pebisnis itu harus paham betul tujuan hidupnya dan melihat bahwa bisnis itu adalah perpanjangan dari tujuan hidupnya. Kalau nggak punya itu, pasti cepat rontok tuh bisnisnya. Karena nggak punya dorongan lagi untuk menghidupi bisnisnya. Nah, yang kedua, memang tidak punya value yang jelas lagi bisnisnya. Jadi bisnis kan nggak cuma sekedar bikin produk yang sama dengan orang lain. Value-nya Iya. apa? Itu Hmm. kalau nggak dapat itu ya pasti ditinggal oleh pelanggan. Lalu prosesnya sendiri tidak bisa diperluas, bahkan nggak bisa diduplikat. Jadi nggak scalable gitu. Nah, itu yang menyebabkan rontok juga tuh. Nah, orang-orangnya mungkin juga nggak kompeten, sehingga ini jadi faktor penentu. Nah, akhirnya ujungnya ya akhirnya tidak bisa memberikan pendapatan yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan tadi. Nah, Ya, kalau ini semua dirangkum, ya, ini membantu kita menemukan unsur-unsur untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Ya, apa saja unsurnya? Ya, nah, kita pelajari dulu prinsipnya. Setelah itu kita petakan unsurnya, lalu kita tanya jawab. Ya, ya, saya merumuskan prinsip bisnis berkelanjutan itu begini. Bisnis akan berkelanjutan apabila ya belajar dari 5 hal tadi ya. Tujuan apabila bisnis tersebut selaras dengan tujuan hidup pemiliknya. Ya. Kemudian mampu memberi value nyata kepada pelanggan, menjalankan proses yang dapat diulang, ya, dioperasikan oleh tim yang kompeten, ya, dan punya sumber daya yang cukup untuk bertumbuh secara mandiri. Ya. Don't worry untuk mengingatnya, nggak usah diingat, ya. Cukup dipetakan seperti ini saja. Jadi itu kalimat itu saya pecah menjadi seperti ini. Oh, kalau begitu, kalau mau bikin bisnis yang berkelanjutan, landasan dasarnya adalah purpose, ya, tujuan dari pemiliknya dulu. Ya, tokoh-tokoh seperti Pak Ciputra itu purpose-nya clear banget. Ya, beliau punya purpose yang bahkan terus hidup sampai hari ini. Gitu. Beberapa founder bisnis besar di Indonesia yang saya kenal itu pun demikian. Ketika dulu mendirikan bisnis ini, purpose-nya kuat sekali. Bahkan grup-grup perusahaan yang sampai 40 tahun itu semua sama, foundernya sudah nggak ada, tapi purpose-nya tetap menyala-nyala, punya tujuan gitu. Nah, purpose itu ditopang, lalu kemudian di atas purpose itu didirikan 3 hal. Satu, produk, ya, produk yang menghadirkan value untuk pelanggan yang dipilih. Lalu kemudian ada proses yang berkesinambungan dan dapat diperluas tadi. Lalu dijalankan oleh orang-orang, people yang memang capable, ya, dan pada akhirnya akan menghasilkan profit, ya. Ya, profitnya harus dijaga juga. Nah, pada dasarnya kalau kita ingin bangun bisnis yang berkesinambungan, ini komponennya. Kita pelototin aja 5 hal ini gitu, ya. Mulai dari purpose, ya. Kita temukan tuh purpose hidup kita apa, dan kita kaitkan purpose itu dengan tujuan kita berbisnis. Kemudian produk, kita hadirkan produk yang memang memberikan value untuk pelanggan kita. Kita bangun proses yang dapat diulang, bisa diperluas. Ya, tadi franchise itu prosesnya memang memungkinkan untuk diduplikasi, ya, supaya bisa bertahan. Ya. Tapi kalau prosesnya nggak bisa diduplikasi, pasti dia nggak bertahan. Kemudian people, orang-orangnya memang dibentuk untuk punya kemampuan, kompeten. Ya. Dan yang terakhir, dipastikan menghadirkan profit. Ya. Itu dulu buat pengantar diskusi, ya, silahkan. Nanti kita bisa lanjut ya, nanti lewat jawaban-jawaban pertanyaan saja saya akan sampaikan poin-poin lanjutannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan sudah masuk nih, Pak Fauji. Hadir pertanyaan pertama ini dari Pak Marulitua Simbolon. Sepertinya beliau ini dari luar Jawa ya, Pak? Ya.
Pertanyaan beliau adalah bagaimana cara mengatasi rasa keraguan untuk Hmm. memulai suatu usaha. Nah, Hmm. ini mungkin perlu masukan dari Pak Fauzi Rahmanto terkait Yes. pertanyaan dari Pak Maruluti Simbolon. Usaha beliau kalau saya tahu itu ini Pak, Hmm. penyedia daging ayam di pasar. Oke, oke. Uh, Eh, Keraguan memulai atau keraguan apa? Karena kalau udah punya bisnis berarti sudah mulai oh dong ya. iya, mungkin ada bisnis Keraguan. baru mungkin yang direncanakan ya Pak. Berarti bisnisnya belum dimulai ya? Iya, sementara ini beliau ini yang saya tahu adalah pengusaha daging ya, Ya, ya. daging ayam yang dipasarkan di market yang di wilayah Baik. Rio atau Pekanbaru, Pak. Baik. Mungkin nanti boleh ditambahkan ya di chat box yang Mhm. agak ragu apanya ya. Karena kalau sudah punya bisnisnya berarti sebetulnya nggak ragu dong ya. Kita berani itu nyemplung gitu. Tapi Hmm. nggak berani memperluasnya atau apa nanti boleh dielaborasi. Nah, saya mungkin akan kaitkan dengan materi yang tadi Ya. sudah mulai kita bahas ya. Apa sih yang menyebabkan orang ragu? Ya, itu ya. Apa yang menyebabkan orang ragu? Orang akan ragu dalam berbisnis kalau dia belum paham tujuan hidupnya ya. Mhm. Jadi kita tuh mesti menemukan itu, mampu merumuskan saya ini hidup ini mau ngapain sebetulnya. Ya. Dan kalau sudah terumus dengan baik, ya kita kan pasti akan perjuangkan, gitu. Pasti akan perjuangkan. Tapi kalau orang nggak mampu merumuskan purpose hidupnya dengan clear, memang dia nggak akan pernah memperjuangkan itu. Seperti angin, kemana Mhm. angin bertiup dia akan ngikut aja. Teman-temannya lagi pada bisnis ikutan bisnis gitu. Teman-temannya bisnisnya tanaman hias gitu. Ternyata tanaman hias habis, teman-temannya jangkrik gitu apa gitu ganti terus. Karena memang tidak didasarkan kepada purpose ya. Nah, Iya. saran saya adalah teman-teman coba temukan purpose-nya. Ya, kalau bisnis nggak pakai purpose ya itu kehilangan arah, serba nggak puas juga, dan kesehatan mental kita bisa terganggu ya. Kesehatan mental itu bukan berarti stres berat ya. Ragu-ragu, cemas itu kesehatan mental gitu ya. Jadi Alias galau ya, Pak. kalau itu menggerogoti kesehatan mental kita. Masa kita bisnis habis itu kerjanya tiap hari cemas, galau, Nggak sehat ragu-ragu, itu, Pak. itu nggak sehat, nggak sehat. Betul. Nah, untuk itu teman-teman usahakan bisnis itu ada purpose-nya. Bisnis itu cuma perpanjangan tangan dari purpose itu. Mhm. Akhirnya nanti kita akan lebih bisa menemukan kepuasan diri. Mungkin hasilnya belum sebanyak teman-teman kita yang lain, tapi kita puas. Karena ini bagian dari upaya saya menghidupkan purpose hidup saya gitu. Dan kita jadi lebih terarah, fokus, udah gak galau lagi. Ada iming-iming ditawarin pekerjaan atau apa, kita bisa setia dengan bisnis yang kita rencanakan karena sudah mampu melihat ke depan apa yang mau diwujudkan melalui bisnis itu karena ada purpose-nya tadi. Dan Iya, iya. resilient. Resilient itu tahan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup ya. Tahan banting ya. Nah, Kalau itu dia. banting balik lagi. Nah, itu ciri-ciri orang yang udah nemu purpose-nya ya. Nah, menentukan purpose itu gimana? 3 komponennya. Ya, nanti di form yang saya kirimkan ada itu ya. Satu, teman-teman harus tahu betul value-nya. Yang diyakini benar itu apa dalam kehidupan ini. Itu namanya value. Yang kedua, memahami apa yang dapat kita lakukan dengan sukacita, namanya passion ya. Dan yang terakhir, paham apa yang mau dicapai. Ya, di dalam kesempatan mendatang sebenarnya ingin mewujudkan apa. Itu namanya vision. Kombinasi antara value, passion dan vision inilah yang membentuk purpose hidup kita. Jadi kita hidup ini untuk menghidupkan value yang kita yakini benar. Itu adalah sesuatu yang kita bisa jalankan dengan penuh gairah, passion ya. Dan ke depan kita udah tahu itu untuk mencapai apa. Nah, itu namanya vision. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu insya Allah ya tidak ragu lagi, tidak galau lagi gitu. Karena memang inilah yang disebut purpose dan itu nanti nular ke karyawannya ya. Kalau kita merekrut tim, nambah orang dan sebagainya, energi kita ikut tertular gitu karena kita udah tahu memang bisnis saya ini sesuai dengan value saya. Ya. Misalnya ada teman saya value-nya innovation ya.
bisnisnya di bidang itu, di bidang teknologi, mengembangkan teknologi yang inovatif. Bukan senang karena memang value dirinya adalah innovation. Dan itu dijalankan dengan passionate karena memang senang di situ gitu. Dan ke depan udah bisa melihat dalam waktu 3, 4, 5 tahun mendatang akan membuat apa, akan melahirkan karya apa, akan mencapai apa karena sesuai dengan visionnya. Nah, nanti rekan-rekan coba tuh elaborasi, coba temukan 3 aspek ini, rumuskan dalam sebuah pernyataan yang namanya purpose statement. Nah, itu akan bisa membuat energi kita dalam menjalankan bisnis jauh lebih baik lagi. Gitu. Selanjutnya kita mau berikan kesempatan dari Candela Learning untuk bisa menyampaikan tentang profil perusahaannya. Boleh ya? Dengan Mas Novan mungkin ya. Ada yang mau disampaikan nggak Mas Novan? Mungkin dari saya sedikit aja. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga materinya cukup bisa membantu ya atas journey perusahaannya, dan semoga kita bisa berkolaborasi lagi bersama Candela dan Coach FL. Paling itu aja dari saya. Amin. Terima kasih Mas Novan. Baik, kita sudah nggak kerasa Pak Fauzi, Yes. hampir 120 menit. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, closing statement monggo Pak Fauzi untuk disampaikan kepada member Ciputra yang hadir. Silakan Pak. Ya, pertama-tama saya sangat mengapresiasi ya kegiatan ini ya Mas Andrian. Senang banget dengan rekan-rekan entrepreneur yang hari ini berdiskusi. Saya merimain saja 5 hal ya yang rekan-rekan semuanya perlu persiapkan ketika ingin membangun bisnisnya supaya berkesinambungan. Yang pertama, selalu kita awali dengan purpose kita, apakah memang yang kita jalani ini sudah selaras dengan tujuan kehidupan kita, itu perlu dipertajam lagi. Lalu dari situ kita bangun produk yang memang menjawab kebutuhan pelanggan ya. Dan prosesnya kita bangun, kita jaga sehingga nanti kita bisa juga memperkuat orang-orang yang terlibat di dalamnya dan memperhatikan supaya itu semua menghasilkan profit yang kemudian membuat bisnis kita terjaga gitu, berkesinambungan. Itu jadi benteng kita. Nyambung dengan pertanyaan tadi, baru setelah itu kita merencanakan nyerbu ke sana kemari, akan sudah kuat di situ ya. Mungkin itu teman-teman, ditunggu next invitation-nya. Kolaborasi selanjutnya ya Pak Fauzi ya. Yes. Ya. Terima kasih Pak Fauzi untuk pesannya sangat inspiratif, banyak sekali hal yang menarik dan bermanfaat yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir yang menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di acara ini dan juga Pak Fauzi. Apa yang kita dapatkan mengikuti sesi Entrepreneurs Academy di malam ini, membangun bisnis berkelanjutan bukanlah tugas yang mudah, tapi dengan pemahaman ya mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dan langkah-langkah yang tepat, Anda dapat menciptakan bisnis yang bertahan lama dan sukses secara berkelanjutan. Akhir kata, kami semua undur diri. Sampai berjumpa lagi di acara Ciputra Entrepreneurs berikutnya. Dan pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club, dan salam entrepreneur. Saya Andrian dan Pak Boji undur diri. Terima kasih Pak Boji, terima kasih banyak ya Pak. Andrian, terima kasih semua. Pak Novan juga ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Silakan Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak.